Assalamualaikum kawan bugar, tetap semangat dan sehat selalu. Bersama saya Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Di kali ketiga untuk materi sasaran keselamatan pasien, kali ini kita belajar bareng tentang peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Obat-obatan yang perlu diwaspadai atau high alert medications adalah obat yang persentasenya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau error dan dapat menyebabkan kematian atau istilah dalam insiden disebut kejadian sentinel. Contoh-contoh obat high alert di puskesmas yang perlu diawasi dan diwaspadai dalam penggunaannya antara lain psikotropika, contohnya diazepam, kemudian narkotika yang ada di puskesmas biasanya dipakai kodein, kemudian antipsikotik untuk program kesehatan jiwa seperti haloperidol, risperidon, klorpromazin, kemudian obat oral antidiabetik untuk penderita diabetes yaitu glipen dan metformin, atau ada puskesmas yang menyediakan glimepirid. Ini perlu diwaspadai. Kemudian berikutnya adalah obat-obatan yang memiliki kemiripan nama dan pengucapan yang mirip, yaitu LASA. Dalam bahasa Inggris, look alike, sound alike. Jadi, nama obatnya mirip, pengucapannya pun mirip. Contohnya, klorpromazin dan klorpropamid. Kemudian ada ciprofloxacin dan clarithromycin. Atau ada lagi cefotaxime dan ceftriaxone. Maka perlu dilakukan pemberian pelabelan obat LASA untuk mencegah kesalahan pengambilan obat. Karena pasti sangat beresiko sekali ya bila obat-obatan yang semestinya kita berikan klorpromazin kemudian salah memberikan klorpropamid, di mana klorpropamid ini adalah obat oral antidiabetik, maka pasien yang membutuhkan CPZ dapat mengalami hipoglikemi, yang itu artinya adalah sebuah kejadian yang tidak diharapkan atau KTD. Ini contoh pelabelan untuk obat high alert, jadi sebaiknya memang obat-obatan high alert penyimpanannya tersendiri dan diberi label tulisan high alert. Kemudian ini contohnya obat LASA, di mana beberapa obat pengucapannya mirip, pembacaannya juga mirip, maka perlu diberikan label. Dan selanjutnya ada pula kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan error medication, yaitu pemberian elektrolit konsentrat. Di sini yang perlu diwaspadai yaitu pemberian kalium atau potasium klorida, kemudian natrium atau sodium klorida, dan magnesium sulfat. Ini MgSO4 yang biasa dipakai pada kasus-kasus preeklamsi dan eklamsi. Kesalahan dapat terjadi bila petugas yang memberikan belum mendapatkan pelatihan kompetensi. Oleh sebab itu perlu sekali setiap petugas yang memang ditugaskan suatu waktu bertemu dengan kasus yang membutuhkan elektrolit konsentrat tersebut, maka ia perlu diberikan pelatihan terlebih dahulu. Kemudian untuk pemenuhan standar instrumen akreditasi, di sini sesuai dengan Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, perlu adanya kebijakan atau SK tentang sasaran keselamatan pasien, di mana lampirannya salah satunya adalah bagaimana penanganan obat high alert dan LASA beserta prosedur-prosedurnya. Kemudian yang kedua, elektrolit konsentrat yang perlu diwaspadai sebaiknya tidak disimpan di unit layanan sepanjang waktu. Di sini dilampirkan dalam kebijakan untuk pemenuhan unit layanan. Bila disimpan di unit layanan, maka wajib dalam area yang terbatas atau restricted. Kemudian yang terakhir, ada monitoring terhadap pengelolaan obat high alert dan LASA menggunakan daftar tilik.
Baiklah itu teman-teman untuk materi tentang keamanan obat yang perlu diwaspadai, di mana tujuan akhirnya adalah keselamatan pasien atau patient safety. Berikutnya, saya akan kembali dengan video sasaran keselamatan pasien yang keempat, yaitu tentang protokol pembedahan, prosedur pembedahan yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.